Siang itu, jalan protokol di pusat kota tampak seperti biasanya. Ramai, padat, dan penuh suara klakson. Matahari menyorot tanpa ampun dari atas gedung-gedung tinggi, membuat aspal berkilat seperti kaca panas. Lalu lintas tersendat, bus kota berhenti seenaknya, dan kendaraan pribadi berebut ruang. Namun bagi Rizky, pemuda 19 tahun yang sehari-hari menjadi pengemudi ojek online, semua itu sudah biasa. Rizky duduk di atas motornya yang sederhana, parkir di bawah bayangan pohon dekat halte. Seragam hijau khas ojek online melekat di tubuhnya, sudah agak pudar karena sering dicuci. Helm hitamnya tergeletak di setang motor, sementara ia sibuk memeriksa ponsel, menunggu order berikutnya. Wajahnya masih menyimpan semangat muda, meskipun kelelahan sering terlihat di matanya. Ia terbiasa bekerja dari pagi sampai larut malam. Sejak lulus SMA, Rizky memilih untuk tidak langsung kuliah. Ia tahu kondisi keluarganya tidak memungkinkan. Ibunya seorang ibu rumah tangga. Ayahnya, Jenderal Hadi, meski berpangkat tinggi di militer, jarang pulang ke rumah. Kehidupan keluarga mereka tidak seperti bayangan orang luar. Gaji besar tidak otomatis membuat mereka hidup mewah. Rizky tahu ibunya lebih banyak mengandalkan uang jajan secukupnya, bukan limpahan fasilitas. Karena itulah, ia memutuskan menjadi pengemudi ojek online. Baginya, pekerjaan ini adalah cara sederhana untuk membantu ibunya, membeli kebutuhan sehari-hari, dan sedikit menabung untuk masa depan. Di tengah panas terik, Rizky meneguk air mineral dari botol plastik. Ia melihat sekitar. Ada sesama pengemudi ojek online yang duduk melingkar, ngobrol ringan sambil bercanda. Beberapa sibuk mengecek notifikasi order. Kehidupan jalanan punya ritme sendiri, kadang lambat, kadang tiba-tiba kacau. "Bang, udah lama nunggu order?" tanya seorang pengemudi lain, namanya Yanto, berusia sekitar 35 tahun. "Lumayan, setengah jam belum ada yang masuk," jawab Rizky dengan senyum kecil. "Makanya sabar. Siang gini orang jarang pesan. Nanti pas jam pulang kantor baru rame lagi," balas Yanto. Rizky hanya mengangguk. Ia memang terbiasa dengan ritme seperti itu. Setiap waktu menunggu adalah bagian dari pekerjaannya. Kadang ada rasa jenuh, tapi ia selalu mencoba berpikir positif. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari arah jalan raya. Beberapa motor dan mobil segera memperlambat laju. Rizky mengangkat kepalanya, memperhatikan. Dari kejauhan terlihat beberapa polisi lalu lintas berdiri di pinggir jalan, menghentikan kendaraan satu persatu. Rupanya ada razia mendadak. Suasana mendadak berubah. Para pengemudi ojek online yang sebelumnya santai, kini tampak waspada. Sebagian buru-buru memeriksa kelengkapan, helm, surat-surat, lampu sein, bahkan spion. "Waduh, razia lagi. Semoga nggak kena," gumam Yanto sambil menyalakan motornya. Rizky tersenyum kecut. Ia sebenarnya tidak punya masalah dengan razia. SIM dan STNK lengkap. Motornya juga standar tanpa modifikasi aneh-aneh. Tapi ia tahu, razia mendadak sering membuat pengendara panik. Kadang ada hal-hal kecil yang bisa jadi masalah besar di mata petugas. Rizky mencoba tetap tenang. Ia menyalakan aplikasi ojek online, berharap ada order segera masuk agar bisa beranjak dari tempat itu. Namun notifikasi tidak juga berbunyi. Di seberang jalan, beberapa pengendara sudah diberhentikan. Ada yang patuh menyerahkan surat-surat, ada pula yang tampak berdebat dengan polisi. Beberapa kendaraan bahkan diparkir ke pinggir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meski jalan protokol itu sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk, razia seperti ini selalu menambah ketegangan. Orang-orang yang tadinya sibuk dengan urusannya masing-masing kini melirik ke arah kerumunan. Beberapa pejalan kaki bahkan berhenti sebentar untuk menyaksikan. Rizky merasakan hawa panas bercampur rasa waspada. Ia tahu, dalam pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online, berurusan dengan polisi lalu lintas adalah risiko. Namun ia selalu percaya, selama dirinya benar,
Tidak ada yang perlu ditakutkan. Di balik senyum ramah dan sikap tenangnya, Rizky menyimpan tekad yang kuat. Ia memang anak seorang jenderal, tapi ia tidak pernah mau memanfaatkan status itu. Bahkan banyak teman sesama ojek online yang tidak tahu siapa sebenarnya ayahnya. Bagi Rizky, hidup di jalan adalah tentang dirinya sendiri, bukan tentang nama besar keluarga. Rizky, hati-hati. Kalau disuruh berhenti, nurut aja. Jangan macam-macam, kata Yanto setengah berbisik. Iya, Bang. Santai aja. Semua surat lengkap kok, jawab Rizky. Namun entah mengapa, dada Rizky sedikit berdebar. Sirene masih meraung, kendaraan makin padat, dan polisi semakin banyak yang berdiri di tengah jalan. Ia belum tahu bahwa siang yang tampak biasa ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Di saat seperti itu, Rizky teringat ibunya di rumah. Setiap pagi sebelum ia berangkat, ibunya selalu berpesan, jaga sikap di jalan, nak. Orang baik pasti bertemu kebaikan. Kata-kata sederhana itu selalu ia bawa dalam hatinya. Ia percaya bahwa ramah terhadap penumpang, sabar menghadapi macet, dan patuh aturan adalah bagian dari menjaga kebaikan itu. Tapi jalanan tidak selalu adil. Ada saja kejutan yang bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Rizky menyalakan motor. Ia berniat pindah ke posisi yang lebih dekat dengan halte, sekadar menghindar dari jalur razia. Namun, baru saja ia memutar setang, seorang polisi melambaikan tangan ke arahnya. Motor itu berhenti. Rizky tertegun. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Baginya, ini hanya pemeriksaan biasa. Tapi ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat dengan seorang polisi bernama Bribka Ardi akan mengubah hidupnya, juga membuat seluruh kota heboh. Di siang yang tenang itu, sebuah cerita besar baru saja dimulai. Polisi yang melambaikan tangan itu berjalan mendekat ke arah Rizky. Wajahnya serius, langkahnya tegas. Sorot matanya tajam, membuat siapapun yang ditunjuk pasti merasa bersalah, meski sebenarnya tidak. Namanya Bribka Ardi. Di antara rekan-rekannya, ia dikenal sebagai polisi yang disiplin, tapi juga emosional. Berhenti di sini. Pinggirkan motornya. Suara Bribka Ardi terdengar lantang di atas deru mesin kendaraan. Rizky menuruti tanpa banyak bicara. Ia menepi perlahan, memarkir motornya di sisi jalan. Di belakangnya, beberapa pengendara lain juga diberhentikan. Jalan protokol itu semakin ramai karena kendaraan melambat. Sebagian orang penasaran menoleh. SIM sama STNK, pinta Ardi dengan nada tinggi. Rizky segera mengeluarkan dompet dari saku celananya, lalu menyerahkan SIM. Ia juga mengeluarkan STNK dari wadah plastik kecil yang selalu ia bawa di saku jaket. Dengan tenang, ia menyerahkan dokumen itu. Lengkap, Pak, ucapnya sopan. Ardi menatap sekilas, lalu melihat motornya dari atas ke bawah. Helm Rizky ada di setang. Sabuk pengaman tas ranselnya terpasang rapi. Lampu motornya juga menyala. Tidak ada yang mencurigakan. Namun, entah kenapa, tatapan Ardi berubah. "Kamu dari mana?" tanya Ardi singkat. "Saya nunggu orderan, Pak." "Ojek online," jawab Rizky pelan. Ardi mendengus. Ojek online, ojek online. Semua kalau ditanya jawabannya sama. Tapi tahu nggak, banyak dari kalian yang melanggar aturan. Parkir sembarangan, ngetem di tempat dilarang, motong jalur seenaknya. Rizky mencoba tersenyum, meski dalam hati ia agak kesal. "Saya parkir di dekat halte, Pak, tidak di jalan raya." Jawaban itu rupanya membuat Ardi merasa dilawan. Dengan wajah tegang, ia mendekat, menatap Rizky lebih dalam. "Kamu ngelawan saya?" Suaranya meninggi. Rizky cepat-cepat menggeleng. "Bukan, Pak. Saya cuma jelaskan." Namun suasana sudah berubah. Beberapa pengendara lain menoleh,
Bahkan ada yang berhenti lebih lama untuk memperhatikan. Seorang bapak-bapak yang motornya juga diperiksa ikut melirik dengan cemas. Ardi lalu menunjuk motornya. Lampu depan ini redup. Sesuai aturan, harus standar terang. Bisa ditilang. Rizky agak kaget. Ia baru saja mengganti lampu minggu lalu, dan sejauh yang ia tahu, lampunya normal. Setahu saya normal, Pak. Kalau redup, mungkin karena sinar matahari terlalu terang siang ini. Ardi mendecak, seolah makin tersulut. Kamu sok ngajarin saya. Rizky diam. Ia tahu posisinya rawan. Ia hanya ingin cepat selesai dan kembali bekerja. Tetapi tiba-tiba, tanpa peringatan, Ardi menepuk keras setang motor Rizky hingga helm jatuh ke aspal. Beberapa orang yang melihat mulai bergumam. Rizky terperanjat. Matanya melebar. Turun dari motor. Cepat. Bentak Ardi. Rizky menurut. Ia menurunkan standar. Lalu berdiri di samping motornya. Dalam sekejap, emosi Ardi memuncak. Ia meraih setang motor Rizky, mengangkat sedikit, lalu dengan kasar membantingnya ke aspal. Suara benturan keras terdengar, membuat orang-orang di sekitar terkejut. Motor itu terguling, kaca spion pecah, dan helm Rizky terpelanting lebih jauh. Kalau nggak lengkap, jangan sok-sokan. Ini jalan protokol, bukan tempat kalian sembarangan, teriak Ardi. Rizky membeku. Ia tidak menyangka motornya akan diperlakukan seperti itu. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai ribut. Ada yang mengumpat pelan, ada yang hanya menatap dengan mulut terbuka. Seorang ibu-ibu yang lewat sambil menuntun anaknya bahkan berbisik, kasihan amat, padahal anaknya masih muda. Yanto, teman sesama ojek online yang tadi sempat ngobrol dengan Rizky, menatap dari kejauhan dengan wajah kaget. Ia tidak berani mendekat, tapi jelas hatinya panas melihat kejadian itu. Dalam situasi itu, seseorang di kerumunan mengeluarkan ponsel. Ia merekam adegan itu tanpa ragu. Kamera ponselnya fokus pada Rizky yang terdiam, dan pada Ardi yang tampak berapi-api. Suara gaduh jalanan, klakson, serta komentar warga terekam jelas. Ardi tidak sadar dirinya sedang direkam. Ia masih memandang Rizky dengan tatapan tajam. Kalau melanggar, siap ditindak. Jangan banyak alasan. Rizky akhirnya bersuara. Pak, saya tidak melanggar. Semua surat lengkap. Tolong jangan rusak motor saya. Itu satu-satunya yang saya punya untuk bekerja. Nada suaranya tenang, tapi ada ketegasan. Kata-kata itu menusuk hati sebagian warga yang melihat. Mereka tahu, motor bagi pengemudi ojek online bukan sekadar kendaraan, tapi juga sumber penghasilan. Beberapa orang di sekitar mulai bersuara. Woi, jangan kasar gitu, Pak, teriak seorang pemuda. Iya, dia kan udah nurut. Kenapa dibanting motornya? Tambah yang lain. Ardi melirik sekilas ke arah warga. Suaranya tetap keras, tapi kini ada sedikit keraguan. Jangan ikut campur. Ini urusan kami. Namun situasi sudah berubah. Kerumunan makin banyak. Ada yang sengaja berhenti menonton, ada yang menyalakan kamera ponsel dari jauh. Rizky berdiri dengan wajah menahan emosi, tapi ia tidak membalas. Dalam hatinya, ia hanya memikirkan ibunya. Bagaimana kalau motor ini benar-benar rusak dan ia tidak bisa lagi mencari nafkah? Beberapa detik terasa begitu panjang. Jalan protokol yang tadinya hanya ramai oleh kendaraan, kini dipenuhi dengan ketegangan. Semua mata tertuju pada Rizky dan Bribka Ardi. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, kamera ponsel masih merekam, menangkap setiap detail kejadian. Sebuah rekaman yang dalam beberapa jam ke depan akan mengguncang media sosial, memicu kemarahan, dan mengubah hidup Rizky selamanya. Siang itu, razia mendadak berubah menjadi drama besar. Sebuah insiden kecil yang mestinya bisa diselesaikan dengan tenang, justru menjadi pangkal dari badai yang tidak seorang pun duga.
Siang itu berakhir dengan wajah Rizky masih kaku, motor tergeletak di aspal, dan suara kerumunan yang mulai gaduh. Ia ingin segera mengakhiri semuanya, mengambil kembali motornya, lalu pergi. Namun, dunia sudah berubah sejak satu kamera ponsel menyorot ke arahnya. Pemuda yang merekam insiden itu tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri agak jauh, menyelipkan dirinya di antara orang-orang yang menonton. Ponselnya bergetar sesekali karena notifikasi masuk, tapi ia tetap fokus merekam. Rekaman itu berdurasi sekitar 2 menit, mulai dari saat Bribka Ardi membentak Rizky, membanting motor, sampai teriakan warga yang tidak setuju. Semua terekam jelas. Beberapa jam kemudian, rekaman itu sudah beredar di sebuah grup WhatsApp lokal. Dari sana, menyebar ke grup lain. Seseorang mengunggahnya ke Facebook, lalu ke Twitter, Instagram, bahkan TikTok. Kecepatan internet dan rasa penasaran orang-orang menjadikan video itu seperti api kecil yang disiram bensin. Judul yang dipasang berbeda-beda. Ada yang menulis, "Polisi banting motor ojek online di jalan protokol. Kasar banget. Beginilah nasib rakyat kecil kalau ketemu aparat." Viral. Polisi brutal di depan umum. Tak butuh waktu lama, video itu ditonton ribuan kali. Komentar pun membanjir. Ya Allah, kasihan banget anak itu. Kenapa motornya dibanting? Itu kan mata pencaharian dia. Polisi harusnya melindungi, bukan menindas. Kalau bukan direkam, mungkin gak ada yang percaya. Rizky tidak tahu bahwa wajahnya kini menjadi sorotan banyak orang. Saat itu ia hanya ingin pulang, memastikan motornya masih bisa dipakai, dan menceritakan kejadian kepada ibunya dengan cara yang paling tenang. Tapi dunia maya sudah lebih dulu bergerak cepat. Di kontrakan kecil yang ia tinggali bersama ibunya, Rizky membersihkan motornya yang lecet. Spion kanan patah, cat body tergores, dan pedal sedikit bengkok. Ia mendesah panjang. Meski tidak parah, kerusakan itu cukup membuatnya pusing. Baginya, setiap bagian motor punya arti. Semakin banyak kerusakan, semakin banyak biaya. Kenapa bisa sampai begitu, Nak? Tanya ibunya dengan wajah khawatir, sambil duduk di kursi plastik. Rizky menggeleng pelan. Hanya salah paham, Bu. Polisi itu mungkin lagi emosi. Emosi kok sama anak muda begini? Kamu kan cuma kerja cari makan, ujar ibunya dengan suara bergetar. Rizky tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Nggak apa-apa, Bu. Motor masih bisa dipakai. Besok saya kerja lagi. Namun ia tidak tahu, di luar sana, ratusan ribu pasang mata sudah menonton dirinya di layar ponsel. Di markas polisi, Bribka Ardi juga tidak menyangka bahwa tindakannya terekam. Saat malam tiba, ia mendapat telepon dari rekan yang panik. Di medsos rame, "Di video kamu banting motor ojek online. Semua orang nyerang polisi." Ardi terdiam. Ia membuka ponsel, mencari video itu. Benar saja, wajahnya jelas terlihat. Bentakannya terdengar lantang, dan motornya terlihat jatuh ke aspal. Tidak ada yang bisa ia sangkal. Komentar pedas membanjiri. Banyak yang menyebut polisi arogan, banyak juga yang menuntut agar Ardi dihukum. Bahkan beberapa tokoh masyarakat ikut berkomentar di Twitter, meminta penjelasan resmi dari pihak kepolisian. Ardi menelan ludah. Ini bisa jadi masalah besar, pikirnya. Di jalanan, para pengemudi ojek online mulai membicarakan video itu. Beberapa merasa marah, sebagian merasa lega karena ada bukti nyata tentang apa yang sering mereka alami. Untung ada yang rekam, bro. Kalau enggak, siapa yang percaya kalau motor sampai dibanting gitu? Kata Yanto kepada teman-temannya di basecamp kecil mereka. Kasihan Rizky. Baru juga kerja, motornya udah rusak. Itu kan satu-satunya alat dia cari makan, timpal yang lain. Nama Rizky perlahan-lahan mulai muncul di komentar netizen. Awalnya hanya disebut pengemudi ojek online muda,
Tapi beberapa orang yang mengenalnya mulai memberitahu identitasnya. Dia masih muda, baru 19 tahun. Rizky anak baik, nggak pernah macam-macam. Sering ketemu dia di jalan, orangnya ramah. Kebaikan kecil yang pernah Rizky lakukan, seperti membantu penumpang membawa barang, menyapa orang dengan senyum, atau sabar mengantar meski macet, kini kembali diingat orang. Di dunia maya, reputasi baik seringkali bisa menjadi pelindung, dan Rizky merasakannya tanpa ia minta. Malam itu, di rumah, Rizky baru tahu video dirinya viral ketika seorang teman mengirim tautan. "Bro, ini lo kan? Gila, udah jutaan yang nonton." Rizky membuka tautan itu dengan ragu. Matanya membesar. Ia melihat dirinya sendiri dalam video. Motor dibanting, warga berteriak, dan ia berdiri kaku. Rasanya aneh melihat dirinya jadi tontonan umum. Kenapa bisa begini? Gumamnya. Ibunya ikut menatap layar ponsel. Air matanya jatuh. "Nak, kenapa harus kamu yang kena begini?" Rizky tidak menjawab. Ia hanya menatap layar lama-lama. Di kepalanya, ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi mulai besok. Esok harinya, media mulai meliput. Televisi lokal menayangkan potongan video dengan judul besar, "Polisi banting motor ojek online, netizen geram." Radio membicarakannya, portal berita menulis artikel panjang. Wartawan mulai mencari siapa korban dalam video itu. Nama Rizky disebut di beberapa artikel. Wajahnya, yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan kecil, kini muncul di layar nasional. Di media sosial, #JusticeForOjol trending. Banyak orang menyuarakan dukungan. Semoga anak itu dapat keadilan. Kami bersama pengemudi ojek online. Polisi harusnya introspeksi. Namun, semakin viral, semakin besar pula tekanan. Polisi dituntut memberi klarifikasi. Bribka Ardi dipanggil atasan. Rizky, tanpa ia sadari, kini sedang berada di pusaran peristiwa besar yang melibatkan nama baik institusi. Dan di tengah semua hiruk-pikuk itu, sebuah rahasia yang lebih mengejutkan masih menunggu terbongkar. Identitas sebenarnya Rizky yang belum diketahui publik. Untuk saat ini, dunia hanya melihatnya sebagai seorang pengemudi ojek online yang dizalimi. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu bahwa ia bukan orang biasa. Sebuah cerita yang lebih besar baru saja menunggu di balik layar. Malam itu, nama Rizky semakin sering disebut di media sosial. Video dirinya dibanting polisi sudah mencapai jutaan penonton. Wajahnya, meski tertangkap kamera dalam kondisi panik, terlihat jelas. Orang-orang mulai penasaran, siapa sebenarnya pemuda ini? Awalnya, komentar netizen hanya membicarakan polisi yang arogan dan motor yang dibanting. Tapi lambat laun, perhatian beralih pada sosok Rizky. Siapa anak ojol ini? Masih muda banget. Ada yang kenal? Kok wajahnya familiar? Kayaknya dia sering mangkal di daerah protokol. Rasa ingin tahu netizen memang luar biasa. Tidak butuh waktu lama, beberapa orang yang pernah mengenal Rizky ikut memberi komentar. Ada yang mengaku pernah diantarnya sebagai penumpang. Ada yang bilang pernah satu sekolah dengannya. Namanya Rizky, lulusan SMA tahun lalu. Orangnya sopan, sering senyum. Dulu anaknya pendiam, tapi baik banget sama teman. Informasi kecil ini semakin menyebar. Wartawan mulai menghubungi sekolah tempat Rizky dulu belajar. Foto-foto lamanya beredar. Rizky memakai seragam putih abu-abu, ikut upacara, atau berfoto bersama teman sekelas. Netizen semakin simpati. Pemuda 19 tahun yang bekerja keras untuk membantu ibunya, kini diperlakukan kasar oleh aparat. Narasi itu semakin memperkuat dukungan publik. Namun, kejutan sesungguhnya datang dari arah yang tak diduga. Seorang jurnalis investigasi menemukan fakta lain. Rizky bukan sekadar pengemudi ojek online. Ia adalah anak Jenderal Hadi, seorang perwira tinggi militer yang jarang muncul di publik.
Nama Hadi memang tidak asing di kalangan pejabat, tapi selama ini ia lebih dikenal misterius, jarang tampil di televisi, dan hampir tidak pernah mengumbar kehidupan keluarganya. Kabar itu meledak seperti bom. Breaking news. Korban polisi banting motor ternyata anak jenderal. Viral ojol dibanting polisi. Ayahnya ternyata pejabat militer tinggi. Publik kaget. Anak jenderal jadi ojek online demi keluarga. Dalam hitungan jam, berita itu mendominasi media. Netizen makin heboh. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, ada pula yang mulai menyusun teori. Pantas wajahnya kayak pernah lihat di acara resmi. Masa anak jenderal jadi ojol? Kok bisa? Salut sama Rizky, gak gengsi kerja keras. Publik semakin penasaran. Mengapa anak seorang jenderal memilih menjadi pengemudi ojek online? Apakah benar keluarganya hidup sederhana? Atau ini hanya strategi untuk menutupi sesuatu? Di rumah kontrakan, Rizky benar-benar tidak menyangka identitasnya terbongkar. Ia membaca berita di layar ponsel dengan dahi berkerut. Ibunya duduk di sebelahnya, wajahnya pucat. "Rizky, sekarang semua orang tahu," kata ibunya lirih. Rizky menelan ludah. "Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa, Bu. Aku cuma pengen kerja jujur." Ibunya menggenggam tangan Rizky erat-erat. "Kamu memang kerja jujur, Nak. Tapi orang-orang di luar sana nggak akan berhenti ngomong. Mereka akan menilai macam-macam." Suasana rumah yang biasanya tenang kini berubah. Wartawan mulai berdatangan, mengetuk pintu, memanggil-manggil nama Rizky. Beberapa bahkan menunggu di depan kontrakan hanya untuk mengambil foto. Rizky merasa terkepung. Ia bukan lagi pemuda biasa yang bisa bebas bekerja di jalan. Hidupnya mendadak berada di bawah sorotan. Di sisi lain, Jenderal Hadi yang sedang berada di markas militer menerima laporan dari ajudannya. "Pak, video tentang anak Bapak sudah viral. Identitasnya terbongkar." Media meminta komentar. Hadi menatap layar televisi di kantornya. Ia melihat wajah anaknya terpampang jelas. Motor terguling, warga berteriak. Dadanya sesak. Sebagai seorang ayah, ia merasa marah sekaligus bersalah. Ia tahu Rizky memang tidak pernah mau memanfaatkan statusnya. Sejak lulus SMA, Rizky menolak semua tawaran fasilitas. Ia ingin hidup mandiri, bahkan sampai memilih jadi ojek online. Hadi sempat menentang, tapi akhirnya membiarkan, dengan harapan anaknya belajar tentang hidup. Tapi kini, pilihan itu membawa konsekuensi besar. Nama baik keluarga ikut terbawa. "Panggil Rizky pulang," perintah Hadi singkat. Keesokan paginya, Rizky dipanggil ke rumah besar milik keluarganya yang jarang ia tempati. Rumah itu berdiri megah di kawasan elit, tapi asing baginya. Ia lebih nyaman tinggal bersama ibunya di kontrakan sederhana. Begitu tiba, ia disambut ajudan ayahnya, lalu dibawa ke ruang kerja. Jenderal Hadi sudah menunggu. Wajahnya dingin, tapi matanya menyimpan kegelisahan. "Rizky," suaranya berat. "Kenapa kamu tidak bilang kalau ada kejadian seperti ini?" Rizky menunduk. "Saya tidak ingin merepotkan, Pak. Itu hanya salah paham." "Bukan sekadar salah paham," suara Hadi meninggi. "Sekarang seluruh negeri membicarakanmu. Mereka tahu kamu anak saya. Nama baik keluarga, nama baik institusi, semuanya ikut dipertaruhkan." Rizky terdiam. Dalam hatinya, ia merasa terluka. Ia bukan sengaja mencari masalah, ia hanya korban. Tapi ia tahu ayahnya tidak sepenuhnya salah. Dunia memang seringkali menilai seseorang bukan dari dirinya, melainkan dari nama di belakangnya. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" akhirnya Rizky bertanya. Hadi menghela napas panjang. "Untuk saat ini, jangan bicara apapun di media. Jangan keluar rumah. Biarkan kami yang urus." Tapi Rizky merasa tidak tenang. Ia tidak mau hanya diam. Ia melihat komentar netizen,
dukungan dari sesama pengemudi ojek online, dan doa dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya. Ia merasa punya tanggung jawab untuk berbicara. Namun, untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi dilema besar, antara mengikuti kehendak ayahnya demi nama baik keluarga, atau berdiri sendiri menyuarakan kebenaran. Sementara itu, di luar rumah besar itu, para wartawan semakin ramai. Mikrofon diarahkan, kamera menyala, semua menunggu pernyataan. Identitas Rizky sudah terbongkar, dan publik kini menuntut lebih dari sekadar klarifikasi. Mereka ingin tahu bagaimana keluarga seorang jenderal menanggapi perlakuan aparat kepada anaknya. Apakah ini akan menjadi kasus biasa, atau justru membuka pintu lebar-lebar tentang isu ketidakadilan hukum? Hari itu, nama Rizky bukan lagi sekadar topik media sosial. Ia sudah menjadi simbol. Simbol tentang ketidakadilan, tentang perjuangan rakyat kecil, tapi juga tentang keberanian seorang anak muda yang berdiri di antara dua dunia, jalanan dan kekuasaan. Dan di sanalah, cerita ini semakin menegang. Sejak identitas Rizky terbongkar, situasi menjadi semakin panas. Video viral itu sudah ditonton puluhan juta kali. #JusticeForOjol bertahan di puncak trending. Kini muncul tagar baru, anak jenderal, yang membuat cerita semakin meledak. Media nasional mengulas setiap detail. Ada talk show di televisi yang membahas panjang lebar insiden ini. Para pakar hukum, aktivis, bahkan selebriti ikut berkomentar. Mereka bukan hanya menyoroti tindakan Bribka Ardi, tapi juga mempertanyakan bagaimana mungkin seorang anak jenderal hidup sederhana sampai harus jadi ojek online. Bagi Rizky, perhatian sebesar ini bukanlah kabar baik. Pagi itu, di rumah besar keluarganya, Rizky duduk di ruang tamu bersama ibunya. Televisi menayangkan berita yang membuat perutnya mulas. Gambar wajahnya terpampang di layar, lengkap dengan tulisan tebal. Kasus polisi banting motor, anak jenderal minta keadilan. Ibunya menghela napas panjang. "Nak, kamu nggak salah. Tapi dunia luar ini nggak pernah sederhana. Orang bisa bicara apa saja." Rizky hanya terdiam. Pikirannya bercabang. Ia ingin tetap bekerja, kembali ke jalan, mengantar penumpang seperti biasa. Tapi bagaimana mungkin? Kini semua orang tahu dirinya siapa. Di luar rumah, wartawan menunggu sejak pagi. Mereka membawa kamera besar, mikrofon, dan menunggu kapan saja Rizky akan keluar untuk diwawancara. Mobil patroli polisi bahkan sempat datang hanya untuk mengatur kerumunan. Sementara itu, di markas polisi, Bribka Ardi menghadapi tekanan yang sama. Atasan memanggilnya ke ruang rapat. "Ardi, tahu nggak ini masalah besar?" Suara seorang perwira menegur keras. Ardi menunduk. "Saya hanya menegakkan aturan, Pak." Dia melawan. "Saya terpancing emosi." "Emosi kamu bikin satu institusi tercoreng." Perwira itu menepuk meja. "Sekarang semua orang menuntut penjelasan. Kamu sadar nggak yang kamu banting itu anak siapa?" Ardi terdiam. Ia memang sudah tahu dari berita, tapi tetap sulit menerima kenyataan. Baginya, Rizky hanyalah pengemudi ojek online biasa. Ia tidak pernah menduga ada nama besar di belakangnya. Kini, setiap gerak-geriknya diawasi. Komentar pedas datang dari masyarakat, dari media, bahkan dari rekan-rekan polisi sendiri. Ardi merasa sendirian, seperti terjebak dalam perang yang tidak ia mengerti. Tekanan publik semakin menjadi. Di media sosial, orang-orang membuat poster digital bertuliskan, "Kami bersama Rizky," dan "Stop kekerasan aparat." Foto Rizky berdiri di samping motornya yang rusak beredar di mana-mana. Komunitas ojek online ikut bergerak. Mereka mengadakan konvoy solidaritas, membawa spanduk dukungan. Di jalan protokol tempat kejadian, puluhan pengemudi ojek online berkumpul, menyalakan hazard motor mereka sebagai tanda protes damai. "Ini bukan hanya soal Rizky," teriak Yanto melalui pengeras suara kecil. "Ini soal kita semua, yang tiap hari cari makan di jalanan,
tapi sering diperlakukan tidak adil. Suasana makin menggelegar. Wartawan meliput aksi itu, menambah sorotan terhadap kasus. Rizky, meski tidak hadir di sana, tahu betul bahwa kini dirinya dianggap simbol perjuangan. Di rumah, Jenderal Hadi semakin gelisah. Ia menerima telepon dari berbagai pihak, pejabat tinggi militer, rekan sesama jenderal, bahkan tokoh politik. Hadi, segera atasi masalah ini. Nama baik institusi dipertaruhkan. Kalau dibiarkan, bisa memicu gejolak lebih besar. Hadi merasa terhimpit. Di satu sisi, ia seorang ayah yang melihat anaknya diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, ia seorang pejabat militer yang harus menjaga nama baik institusi. Dalam sebuah pertemuan keluarga kecil, Hadi menatap Rizky serius. "Kamu harus hati-hati. Sekarang semua orang memperhatikan. Media menunggu ucapanmu, publik menunggu tindakmu. Tapi ingat, sekali salah langkah, bukan hanya kamu yang kena, tapi juga saya, juga institusi." Rizky mendengarkan dengan tenang. Ia memahami maksud ayahnya, tapi hatinya berontak. Ia merasa tidak adil jika ia harus diam hanya karena status keluarganya. "Pak," suara Rizky pelan tapi mantap. "Saya cuma ingin memperjuangkan yang benar. Saya tidak mau diam saja." Ibunya menatap Rizky dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu anaknya keras kepala, tapi juga tulus. Hadi menghela napas panjang. "Kamu pikir mudah bicara soal kebenaran di depan publik? Kamu tahu risikonya." Rizky mengangguk. "Saya tahu, Pak. Tapi saya juga tahu lebih buruk rasanya kalau saya memilih diam." Sementara itu, forum-forum online semakin ramai. Ada yang mendukung penuh Rizky, ada pula yang mencurigai. Jangan-jangan ini cuma permainan politik. Bisa aja settingan biar ada isu baru. Yang penting anak muda itu berani. Salut. Netizen memang punya pandangan berlapis-lapis. Namun satu hal pasti, kasus ini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Malam itu, Rizky duduk sendirian di kamar. Ia membaca ribuan komentar di ponselnya. Ada dukungan, ada doa, tapi juga ada hujatan. "Tetap semangat, Bang Rizky. Kami doakan. Kamu contoh pemuda jujur." "Ah, anak pejabat aja sok-sokan jadi korban." Rizky menarik napas panjang. Dunia maya memang kejam. Tapi di balik semua itu, ia merasakan gelombang dukungan nyata. Di dalam dirinya, tekad mulai tumbuh. Ia tidak ingin masalah ini hanya berakhir dengan saling menyalahkan. Ia ingin berbicara. Ia ingin dunia tahu, bukan hanya dirinya yang butuh keadilan, tapi semua orang di jalan. Namun ia tahu, keputusannya nanti akan berhadapan dengan ayahnya sendiri, dengan institusi besar, bahkan mungkin dengan Bribka Ardi yang kini terpojok. Siang yang panas, motor yang dibanting, dan video singkat itu kini telah berkembang menjadi krisis nasional. Tekanan publik semakin memuncak, dan semua menunggu langkah Rizky berikutnya. Sejak kasus itu meledak, hubungan di rumah Rizky berubah tegang. Ayahnya, Jenderal Hadi, semakin sering pulang larut dengan wajah muram. Setiap kali Rizky membuka mulut soal keadilan, Hadi langsung memotong. "Cukup, Rizky. Jangan bicara lagi ke media. Kamu nggak tahu apa dampaknya." Suara Hadi keras, lebih seperti seorang komandan di medan perang daripada seorang ayah. Rizky menahan diri, tapi hatinya terbakar. "Pak, saya hanya ingin bilang yang benar. Kalau saya diam, berarti saya sama saja ikut menyembunyikan." Ibunya mencoba menengahi, namun suasana semakin panas. Malam itu, meja makan menjadi medan perang dingin. Tak ada canda, tak ada obrolan ringan. Sementara itu, Bribka Ardi juga menghadapi tekanan berbeda. Di ruang kerjanya, beberapa rekan menyindir tajam. "Hebat kau, Ardi. Satu bantingan, satu negara ribut. Kalau bukan anak jenderal,
Mungkin gak seheboh ini. Ardi menunduk, menahan malu sekaligus marah. Ia merasa semua menyalahkannya, padahal ia hanya menjalankan tugas. Kini ia seperti kambing hitam. Malam harinya, ia pulang dengan langkah berat. Istrinya menunggu di ruang tamu, wajah penuh cemas. "Bang, kenapa sih harus begitu?" Suaranya pelan. Ardi memejamkan mata. "Aku nggak sengaja. Aku cuma manusia." Dua keluarga, dua dunia berbeda, kini sama-sama dilanda badai. Rizky ingin bicara lantang, sementara ayahnya ingin ia diam. Ardi ingin menebus kesalahan, tapi institusi menekannya. Konflik itu baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan bertahan lebih dulu, kebenaran atau kekuasaan. Hari itu, suasana kota masih riuh membicarakan insiden ojek online dibanting polisi. Rizky duduk di depan televisi, menonton berita yang tak henti menayangkan potongan video dirinya. Hatinya gelisah. Ia tahu, diam berarti mengiyakan semua spekulasi. Malamnya, ia membuat keputusan berani. Rizky menghubungi seorang jurnalis yang pernah mewawancarainya singkat. "Besok saya mau bicara, Mas. Live. Saya ingin jelaskan semuanya." Ucapnya mantap. Ketika kabar itu tersebar, publik heboh. Pagi harinya, studio televisi penuh wartawan. Rizky datang dengan kemeja sederhana, bukan dengan pengawalan atau gaya mewah seorang anak jenderal. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Di depan kamera, suaranya tegas meski wajahnya terlihat muda dan gugup. "Saya bukan korban istimewa. Saya hanya pengemudi ojek online, sama seperti ribuan orang lain di jalan. Kalau kejadian ini menimpa saya, artinya bisa juga menimpa siapa saja. Saya tidak ingin kasus ini berakhir hanya karena saya anak seorang pejabat. Saya ingin kita semua diperlakukan adil." Studio hening, lalu tepuk tangan pecah. Warganet pun membanjiri media sosial dengan dukungan. "Anak muda ini luar biasa," tulis seorang netizen. "Berani bicara, padahal bisa saja ia sembunyi di balik nama besar ayahnya." Ucapan Rizky mengguncang narasi yang berkembang. Ia tidak memanfaatkan statusnya, justru menolaknya. Di titik itulah, publik melihat keberanian seorang pemuda yang memilih kebenaran, bukan kenyamanan. Rizky tahu, jalan ini berat. Tapi malam itu, ketika ia pulang ke rumah, ia merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia berdiri bukan sebagai anak seorang jenderal, melainkan sebagai dirinya sendiri. Setelah keberanian Rizky bicara di televisi, publik berpikir kasus ini akan segera selesai. Banyak yang menduga Bribka Ardi akan dicopot, lalu cerita berakhir dengan Rizky sebagai pahlawan muda. Tapi kenyataan berjalan berbeda. 2 hari setelah wawancara Rizky, Bribka Ardi mendadak mengundurkan diri. Pengumuman itu mengejutkan banyak orang. Media menyorotinya habis-habisan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah isi surat pernyataannya. Dalam surat terbuka yang dibacakan di depan wartawan, Ardi menundukkan kepala. Suaranya berat, serak menahan emosi. "Saya akui perbuatan saya salah, tapi saya ingin masyarakat tahu, saya juga tertekan. Tekanan target, tekanan dari atasan, dan suasana kerja yang keras membuat saya hilang kendali. Razia itu bukan sepenuhnya salah saya, dan saya tidak berniat mempermalukan siapapun. Saya mohon maaf kepada Rizky, keluarganya, dan seluruh masyarakat Indonesia." Ruangan sunyi. Kamera menyorot wajahnya yang pucat. Banyak orang kaget. Selama ini publik hanya melihatnya sebagai polisi yang kasar. Kini mereka melihat sisi lain, seorang manusia yang juga korban sistem. Rizky yang menonton siaran itu di rumah ikut terdiam. Ia tidak menyangka Ardi berani bicara seperti itu. Malamnya, ia menulis sebuah unggahan di media sosial. Pak Ardi memang salah, tapi ia juga jujur mengakui kesalahannya. Saya memaafkan beliau. Mari kita jangan hanya melihat satu sisi.
Masalah ini lebih besar dari sekadar saya dan beliau. Mari kita dorong perubahan agar hukum dan perlakuan adil bisa dirasakan semua orang. Unggahan itu langsung viral. Publik yang tadinya marah kini mulai merenung. Banyak komentar berubah dari hujatan menjadi diskusi tentang sistem kepolisian, tekanan kerja aparat, dan pentingnya reformasi hukum. Kisah yang awalnya hanya soal seorang ojek online dan seorang polisi berubah menjadi percakapan nasional. Orang-orang sadar, kebenaran tidak sesederhana hitam dan putih. Di akhir, tidak ada pemenang, tidak ada pecundang. Hanya pelajaran bahwa keberanian untuk jujur dan memaafkan bisa membuka mata semua orang, bahkan lebih kuat daripada ribuan komentar di media sosial.